Jadi kita tadi memang memberikan catatan bahwa ada orang-orang yang tidak bisa divaksin, di antaranya mereka yang Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi ya teman-teman, bareng saya di channel Novani JK. Setelah kita tahu bahwa aturan penerbangan saat ini salah satunya adalah harus vaksin terlebih dahulu. Minimal harus vaksin untuk tahap pertama. Sehingga banyak dari teman-teman yang pengen pulang ke Indonesia tetapi belum vaksin itu was-was apakah bisa terbang atau tidak. Seperti yang diinformasikan kemarin, untuk yang belum vaksin itu tetap bisa terbang sampai di Indonesia. Tetapi ketika sampai di Indonesia dipastikan akan divaksin juga. Kecuali bagi orang-orang yang tidak boleh divaksin. Dan banyak juga dari teman-teman yang bertanya, Mas, misalkan tidak mau divaksin itu bagaimana? Apakah boleh atau tidak? Sebelum membahas hal tersebut, tentunya teman-teman juga harus tahu bahwa bagi siapa aja yang menolak divaksin dengan sengaja, itu akan dikenakan sanksi atau hukuman. Itu sesuai dengan peraturan Presiden nomor 14 tahun 2021. Di pasal 13A ayat 4, setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dikenakan sanksi administratif berupa A. Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial. Kemudian yang B, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan, dan C atau denda. Nah, jadi seperti itu tadi adalah sanksi-sanksinya. Jika mereka tidak mau divaksin, kemungkinan juga akan sulit untuk mengurus seperti bikin KTP ataupun yang lain-lainnya. Nah, kemudian siapa aja yang tidak boleh divaksin? Untuk yang pertama yaitu orang yang suhu tubuhnya di atas 37,5 derajat Celcius. Jadi ketika mau divaksin ternyata dites itu suhunya di atas 37,5, itu tidak boleh divaksin dan akan divaksin pada lain kesempatan. Kemudian untuk yang kedua yaitu tekanan darah. Jika tekanan darah di atas 180/110 mmHg itu tidak juga akan divaksin dan akan divaksin pada lain kesempatan juga ketika tekanan darah itu normal. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah orang yang kontak erat dengan pasien COVID-19 dalam rentan 14 hari terakhir dan memiliki gejala seperti demam, pilek, batuk, kemudian sesak nafas, akan divaksin pada lain kesempatan sampai tidak ada gejala-gejala tersebut. Kemudian bagi orang yang habis sembuh dari COVID, nah sebelum 3 bulan itu tidak boleh divaksin. Jadi kita tadi memang memberikan catatan bahwa ada orang-orang yang tidak bisa divaksin, di antaranya mereka yang habis terkena COVID dan juga mereka yang ada penyakit tertentu. Jadi itu jelas dikecualikan dan Anda bisa pergi tapi melakukan tes PCR. Untuk selanjutnya yaitu ibu hamil. Nah, bagi yang ibu hamil itu juga tidak boleh divaksin dan akan divaksin ketika sudah menyusui. Kemudian punya riwayat alergi berat seperti sesak nafas, bengkak, dan reaksi berat lagi karena vaksin. Kemudian vaksin tidak bisa disuntikan kepada warga yang mengidap penyakit kronik akut atau belum terkendali seperti paru obstruktif kronis dan asma, kemudian jantung, kemudian gangguan ginjal dan penyakit hati atau liver. Kemudian mereka yang dalam pengobatan TBC. Nah, itu tadi adalah golongan orang-orang yang tidak boleh divaksin. Dan yang jadi kekhawatiran, bagaimana jika setelah divaksin ternyata efeknya itu buruk, apakah ada santunan atau tidak? Sesuai dengan peraturan, jika orang yang habis divaksin ternyata sakit ataupun lebih buruk keadaannya, akan diberi kompensasi oleh pemerintah. Mulai dari cacat sampai dengan kematian itu beda-beda besaran kompensasi dari pemerintah. Nah, bagi teman-teman yang masih kebingungan apakah mau divaksin atau tidak, itu bisa menyimpulkan dari peraturan-peraturan yang aku sebutkan tadi. Jadi sekali lagi bagi teman-teman yang belum divaksin dari luar negeri itu tetap bisa pulang sampai Indonesia. Jadi jangan khawatir bisa pulang atau tidak, tetap bisa pulang. Oke teman-teman, ini dulu informasi dari saya. Semoga memberi wawasan kepada teman-teman semua. Oke, sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum.